Ada sebuah rahasia kelimpahan hidup yang terpendam, sebuah warisan leluhur tentang energi kemakmuran yang begitu dahsyat, begitu tidak masuk akal, sampai-sampai tidak pernah diajarkan secara terang-terangan, karena terlalu gila jika manusia biasa mengetahuinya. Dan hari ini kamu akan mendengarnya, karena inilah kuncinya. Kamu tidak perlu mengejar uang. Kamu hanya perlu menariknya, semudah menarik napas. Pikirkan sejenak sesuatu yang paling sederhana dan paling penting. Napas. Sesuatu yang menopang hidupmu sejak lahir. Sesuatu yang tidak pernah kamu bayar, tidak pernah kamu kejar, tapi selalu datang kepadamu, tanpa gagal. Sekarang bayangkan, bagaimana jika aliran uang dan rezeki juga seharusnya bekerja seperti itu? Mengalir, datang, mengisi. Bukan kamu kejar, tapi dia yang mendatangimu. Bagaimana jika aku katakan bahwa 99% orang sebenarnya bisa mengalami kelimpahan semudah menarik napas? Pintu yang sudah lama terkunci bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu tidak pernah diajari cara mengaksesnya. Dan mungkin selama ini kamu merasakan tanda-tandanya. Hidup yang stagnan, uang yang datang hilang menguap, usaha yang keras tapi tidak sebanding dengan hasil, dan perasaan terseret oleh hidup tanpa tahu apa yang salah. Seolah ada sesuatu yang memutus aliran rezeki yang seharusnya mengalir kepadamu. Berhentilah sejenak, rilekskan jiwamu, tarik napas dalam dan hembuskan perlahan. Rasakan tubuhmu, dada yang bergerak, sensasi hidup yang mengalir. Disitulah letak pintunya, di dalam dirimu, di dalam medan energi yang terhubung dengan leluhurmu sejak ribuan tahun lalu. Dalam pembahasan ini kita akan menyibak sesuatu yang jarang diceritakan. Bagaimana cara menarik uang, kekayaan, peluang, jodoh, dan kelimpahan semudah kamu menarik nafas. Jadi jika kamu merasa hidupmu macet, jika kamu lelah mengejar sesuatu yang selalu menjauh, jika kamu ingin mengalami hidup yang lebih ringan, lebih mengalir, lebih penuh keajaiban, pastikan kamu mendengarkan sampai akhir. Karena setelah kamu memahami ini, hidupmu tidak akan lagi berjalan seperti sebelumnya. Bab 1. Pola warisan energi. Mengapa 99% orang hidup macet? Bukan karena usaha, tapi karena memori leluhur yang belum dibuka. Ada satu kebenaran pahit yang jarang diakui manusia modern. Bukan usahamu yang salah, tapi pola energi dalam dirimu yang belum terbuka. Dan pola itu bukan dimulai dari kamu. Untuk memahami mengapa uang terasa berat datang kepadamu, mengapa rezeki sering mampir lalu lenyap, mengapa hidup seakan terus menyeretmu kembali ke titik yang sama, kamu harus melihat lebih dalam ke satu tempat yang jarang disentuh. Warisan energi leluhurmu. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan. Rasakan tubuhmu, rasakan ketegangan yang sering kamu abaikan. Di sanalah memori itu tersimpan. Poin 1. Kamu tidak memulai dari nol. Kamu melanjutkan energi yang sudah ada. Ketika kamu lahir, kamu tidak memulai hidup sebagai lembaran kosong. Kamu membawa sesuatu yang jauh lebih tua daripada dirimu. Pola bertahan hidup leluhurmu. Bayangkan kehidupan kakek nenek buyutmu. Ratusan tahun yang lalu, mereka hidup dalam masa di mana uang langka, ancaman nyata, ketidakpastian menjadi norma, dan keselamatan adalah prioritas. Jika leluhurmu hidup dalam kekurangan, kamu mungkin terlahir dengan kecenderungan mengejar uang dengan rasa takut, bukan menerima uang dengan rasa tenang. Jika leluhurmu memaknai hidup sebagai perjuangan keras, kamu mungkin merasa bersalah ketika hal-hal terasa mudah. Jika leluhurmu terbiasa menundukkan diri demi bertahan, kamu mungkin secara tak sadar menolak peluang yang sebenarnya bisa mengangkatmu. Tidak ada yang salah denganmu. Kamu hanya menjalankan pola lama yang tidak lagi relevan dengan hidup modern. Disinilah banyak orang tersesat. Mereka terus mengubah strategi, tetapi tidak pernah mengubah energi dasar yang menjalankan strateginya. Akibatnya usaha keras terasa seperti menendang pintu yang digembok dari dalam. 2. Pola energi. Itu mengendalikan cara kamu menerima rezeki. Pastinya kamu pernah mengalami ini. Ada peluang bagus, tapi kamu ragu, lalu menundanya terlalu lama. Kamu tiba-tiba merasa tidak layak menerima uang besar. Kamu ingin melangkah, tapi tubuhmu seakan menahan.
Saat uang masuk, tiba-tiba muncul hal-hal tak terduga yang mengurasnya. Kamu ingin kaya, tapi deg-degan tanpa alasan jelas setiap kali bicara soal uang. Itu bukan malas, bukan kurang disiplin, bukan kurang cerdas. Itu energi bawaan yang belum diselaraskan. Leluhurmu mewariskan insting untuk bertahan, bukan untuk berkembang, dan insting bertahan hidup bekerja pada posisi cukup asal aman. Masalahnya, dunia modern tidak lagi bekerja seperti itu. Kelimpahan tidak datang pada frekuensi bertahan hidup. Kelimpahan datang ketika tubuhmu berada pada frekuensi menerima. Disinilah banyak orang terjebak. Secara mental mereka ingin maju, secara spiritual mereka ingin berkembang, tapi secara energi, tubuh mereka masih hidup di masa lalu. Tubuh modern, tapi medan energi lama. Dan uang tidak merespons yang kamu ucapkan. Uang merespons frekuensi internalmu. 3. Nafas adalah jembatan untuk membuka pintu warisan energi. Mengapa nafas begitu penting dalam pembahasan kelimpahan? Karena nafas adalah mekanisme alami tubuh yang tidak bisa berbohong, tidak bisa dimanipulasi, dan langsung terhubung ke alam bawah sadar. Saat kamu menarik napas, tubuhmu mengirim sinyal aku aman. Saat kamu aman, medan energimu terbuka, tubuhmu berhenti menolak, rasa layakmu naik, pintu menerima mulai terbuka. Itulah sebabnya dalam banyak tradisi leluhur, napas digunakan dalam ritual kemakmuran, penyembuhan, penguatan diri, dan penyucian energi. Karena leluhur memahami sesuatu yang dilupakan manusia modern, energi mengikuti napas, nafas mengikuti niat, dan niat menarik realitas. Ketika napasmu kacau, pendek, terputus-putus, tubuhmu berada pada frekuensi bertahan. Dan frekuensi bertahan hidup membuat uang menjauh. Tapi ketika kamu mulai menarik napas dengan kesadaran yang benar, kamu mengirim pesan baru ke medan energi leluhurmu. Kini aku aman untuk menerima. Inilah titik di mana pola lama mulai retak. Pintu energi kelimpahan mulai terbuka sedikit demi sedikit, dan tubuhmu yang sebelumnya menolak mulai menjadi magnet. 4. Jadikan momen ini sebagai awal perubahan. Di titik ini kamu mungkin mulai merasakan sesuatu dalam dirimu bergerak, kesadaran baru, kejelasan, atau mungkin keheningan kecil yang terasa seperti pintu yang mulai terbuka. Bab 2. Nafas sebagai kunci kelimpahan. Cara semesta menyinkronkan energi uang dengan medan energi tubuhmu. Bayangkan sejenak, setiap hari kamu menarik napas ribuan kali, dan setiap tarikan napas itu membawa hidup masuk ke dalam tubuhmu. Namun, hampir tidak seorang pun sadar bahwa nafas adalah satu-satunya gerakan spiritual yang kamu lakukan sejak lahir hingga mati, tanpa jeda, tanpa gagal. Jika ada satu mekanisme yang menggambarkan bagaimana rezeki seharusnya bekerja, itu adalah nafas. Uang seharusnya datang seperti udara, mengalir, mengisi, melewati, dan selalu kembali. Tidak kamu kejar, tapi mengalir ke tubuhmu ketika kamu terbuka menerimanya. Masalahnya, kebanyakan manusia modern bernapas seperti orang yang dicekik oleh hidup, pendek, cepat, gelisah. Dan tubuh yang bernapas dalam kecemasan tidak mampu menarik kelimpahan karena medan energinya berada pada mode bertahan hidup. Nafas adalah frekuensi, dan frekuensi adalah bahasa yang dipahami semesta. Uang itu energi, dan energi hanya menjawab energi. Banyak orang tidak sadar ini. Uang bukan kertas, uang adalah energi. Ia bergerak seperti aliran air, seperti angin, seperti gelombang. Itulah mengapa sebagian orang bisa secara ajaib mendapat peluang, klien, rezeki, keberuntungan, karena frekuensi internal mereka selaras dengan frekuensi uang. Sementara sebagian lainnya, sekeras apapun kerja mereka, uang tetap hanya singgah sebentar lalu pergi tanpa alasan. Karena uang tidak merespons logika. Uang merespons getaran tubuh. Dan getaran tubuhmu ditentukan oleh satu hal paling sederhana dan paling mendasar adalah cara kamu bernapas. Ketika napasmu dangkal, tubuhmu membaca, aku dalam bahaya. Dan ketika tubuh mendeteksi bahaya, alam bawah sadar menutup semua pintu kelimpahan dan fokus hanya pada selamat hari ini dulu. Gugup setiap kali harus mengatur uang. Takut kehilangan uang. Membelanjakan uang secara impulsif, menunda keputusan penting karena takut salah, merasa tidak pantas, menerima uang lebih besar.
Itu bukan kepribadianmu. Itu frekuensi perlindungan leluhur yang masih aktif pada tubuhmu. Dan nafas adalah tombol untuk mematikannya. Nafas mengubah posisi frekuensi tubuh dari posisi kekurangan berpindah ke posisi menerima. Poin 1. Poin kekurangan. Tubuh tegang, nafas pendek, pikiran defensif, rezeki sulit masuk. Poin 2. Posisi menerima. Tubuh tenang, napas dalam dan lembut, hati lapang, peluang datang lebih mudah. Ketika kamu menarik nafas panjang dan stabil, sesuatu gelombang energi besar terjadi. Tubuh memberi sinyal kepada sistem saraf bahwa kamu sedang dalam posisi aman. Dan ketika tubuh merasa aman, pintu energi frekuensi atas terbuka. Kesadaran meluas. Pendengaran intuisi menguat. Rasa layakmu naik. Kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Pikiranmu mulai berani mengambil langkah. Energi rezeki mulai mencari jalan masuk. Itulah sebabnya banyak tradisi spiritual kuno mengatakan bahwa uang datang kepada orang yang jiwanya lapang, dan kelapangan itu lahir dari napas. Kenapa leluhur menggunakan napas dalam ritual kelimpahan? Jika kamu perhatikan budaya spiritual di seluruh dunia, Jawa, Bali, Tibet, India, Persia, Tiongkok, semuanya memiliki pola yang sama. Ritual kelimpahan selalu menggunakan napas sebagai inti. Mengapa? Karena leluhur mengetahui apa yang dilupakan manusia modern. Napas menggetarkan medan energi. Medan energi memengaruhi medan realitas. Medan realitas menentukan apa yang kamu tarik. Ketika leluhur melakukan ritual memanggil hujan, memanggil hasil panen, memanggil perlindungan, mereka memulai dengan tarikan nafas yang dalam, panjang, dan berirama. Nafas itu bukan sekadar fisik. Nafas adalah panggilan energi. Dan energi yang dipanggil pasti selalu datang. Sekarang pikirkan ini. Jika napas dapat mengundang hujan, tanaman, perlindungan, tentu saja napas bisa mengundang kelimpahan uang dan kekayaan. Karena uang dan kekayaan hanyalah satu bentuk energi yang bergerak di alam semesta. Jika leluhurmu menggunakan nafas untuk memanggil dan menarik hal-hal besar, kenapa kamu tidak ikut melakukannya? Nafas membuat uang yang mencarimu. Ketika nafas menjadi lebih dalam, lebih stabil, dan lebih sadar, kamu mengaktifkan medan energi tubuh. Dan ketika medan energimu aktif, sesuatu yang mencengangkan terjadi. Orang mulai mengingatmu, peluang muncul tanpa kamu cari. Klien datang tiba-tiba, ide yang mengubah hidup muncul dari dalam. Uang yang kamu kira mustahil tiba-tiba menjadi mungkin. Kenapa? Karena kamu berhenti mengejar. Kamu berubah menjadi magnet dan semesta selalu merespons magnet yang selaras. Kalau saat menonton video ini, kamu merasakan getaran kecil atau sensasi bahwa penjelasan ini masuk akal dan aku bisa mempraktikannya, itu bukan kebetulan, itu tanda bahwa frekuensimu mulai terbuka. Bab 3. Kenapa? Aku sudah usaha, sudah berdoa, sudah berpikir positif, tapi hasilnya masih sama. Di titik ini, kebanyakan orang mulai bertanya-tanya, kenapa rezekiku belum berubah? Aku sudah berpikir positif, tapi tetap saja uang datangnya lambat. Apa aku kurang kuat, kurang layak? Atau memang takdirku segini saja? Dan bab ini hadir untuk menjawab itu semua dengan sudut pandang yang jujur, yang logis, yang spiritual, dan yang membuka mata. Poin 1. Karena kamu fokus pada perubahan hasil. Bukan perubahan diri, ini kesalahan terbesar dan paling sering terjadi. Banyak orang ingin uangnya berubah, hidupnya berubah, keberlimpahan datang, tapi dirinya masih sama. Logikanya sederhana, hasil hanyalah gema dari frekuensi dirimu. Jika yang berubah hanya keinginan, tapi tidak ada perubahan frekuensi, emosi, identitas, pola pikir, maka hidupmu hanya memantulkan versi lamamu. Kamu tidak bisa menarik siaran kelimpahan dengan frekuensi kekurangan. Bisa mencoba, bisa memaksa, bisa berharap, tapi hasilnya tetap sama. Macet, stagnan, lambat. Karena uang tidak datang kepada keinginan, uang datang kepada identitas yang cocok untuk memilikinya. Poin 2. Karena kamu masih berpikir uang itu barang. Padahal uang adalah energi. Orang yang mengejar uang selalu melihat uang sebagai objek yang berada di luar diri. Tapi orang yang mudah menarik uang, melihat uang sebagai energi yang merespon energi dirinya. Secara spiritual, uang bergerak mengikuti
getaran emosimu, cara kamu menghargai diri, cara kamu menilai kelimpahan, cara kamu menghormati proses, cara kamu memasuki keadaan cukup. Secara logis pun sama. Orang yang tenang berpikir lebih jernih, sehingga peluang lebih mudah terlihat. Orang yang tidak panik mengambil keputusan yang lebih tepat. Orang yang tidak merasa kekurangan memancarkan kesan bernilai, yang akhirnya diikuti penghargaan nilai dari orang lain, klien, atasan, market. Jadi ketika kamu menganggap uang hanya sebagai benda, kamu mengejarnya. Tapi ketika kamu sadar uang adalah energi, kamu bisa menariknya. Poin 3, karena kamu masih beroperasi. Dengan getaran kekurangan, ini yang paling sering tidak disadari. Kamu berkata, aku mau uang banyak, tapi di dalam hati, karena kalau tidak aku susah. Kamu berkata, aku ingin rezeki lancar, tapi batin membisikkan, karena aku takut gagal. Kamu berkata, aku ingin hidupku berubah, tapi bawah sadar menggetarkan, karena hidupku sekarang menyakitkan. Perhatikan baik-baik. Energi yang kamu pancarkan saat meminta jauh lebih berpengaruh daripada kata-kata yang kamu ucapkan. Jika permintaanmu dibungkus rasa takut, cemas, panik, atau merasa tidak cukup, maka yang kamu pancarkan bukan kelimpahan, tapi kekurangan. Inilah kenapa doa terasa tidak didengar, afirmasi terasa tidak masuk, manifestasi terasa lambat. Bukan karena tidak bekerja, bukan karena kamu tidak layak, tapi karena frekuensinya masih bentrok. Poin 4, karena kamu ingin hasil cepat, tapi enggan menjadi versi diri yang siap menerima. Ini bagian yang paling logis, sekaligus paling spiritual. Energi keberlimpahan tidak akan mengalir pada wadah yang belum siap. Bukan karena alam semesta pelit, tapi karena kamu yang belum sanggup menjaga hasil itu. Logikanya begini, jika seseorang diberi uang besar tanpa identitas mental yang kuat, dia akan takut, bingung, buruk mengatur, dan akhirnya kehilangan semuanya. Bahkan kalau uang besar itu datang dari manifestasi sekalipun, hasilnya tetap sama. Karena rezeki tidak datang hanya untuk dilihat, rezeki datang untuk dikelola, dan untuk bisa mengelola, kamu perlu menjadi versi diri yang lebih dewasa, lebih tenang, lebih disiplin, lebih percaya, lebih menghargai diri. Lebih besar kapasitas mentalnya. Alam semesta tidak menahannya darimu. Justru ia menuntunmu untuk menjadi wadah yang siap. Dan ketika wadahmu siap, uang datang dengan cara yang bahkan tidak masuk akal, cepat, mudah, dan mengalir alami. Poin 5. Karena kamu lebih banyak menggunakan logika. Daripada energi, ini bukan berarti logika tidak penting, tetapi logika hanyalah 5% kekuatan pikiran. Energi bawah sadar adalah 95%. Orang sering berkata, aku mau kaya, tapi 95% belahan pikirannya berkata, uang itu susah, rezeki itu harus dikejar, aku nggak sepintar orang lain, aku bisa gagal lagi, aku tidak pantas banyak uang. Selama 95% itu tidak sinkron, hasilmu tetap 95% sama seperti sekarang. Energi dominanlah yang menentukan arah hidupmu. Bukan kata-katamu, bukan keinginanmu, bukan mimpimu, tapi siapa dirimu di dalam. Kesimpulan besar bab 3 adalah, kenapa hidupmu belum berubah? Bukan karena kurang usaha, bukan karena kurang doa, bukan karena takdir buruk, bukan karena kurang cerdas, tapi karena frekuensi lama masih aktif, identitas lama masih dominan, energi kekurangan masih memimpin keputusan, diri lama masih memegang kendali. Dan ketika frekuensi ini berubah, ketika identitas baru menggantikan yang lama, saat itu juga uang, rezeki, peluang, hubungan baik, kesehatan, kedamaian, semuanya mulai datang, bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu telah menjadi magnetnya. Semuanya sudah ada di dalam dirimu, tinggal kamu hidupkan. Sekarang setelah semua penjelasan yang sudah kita bahas sejak awal hingga bab terakhir, aku ingin mengajak kamu berhenti sejenak, tarik nafas panjang dan rasakan sesuatu dalam jiwamu. Bahwa hidup yang kamu dambakan bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang mustahil, dan bukan sesuatu yang hanya dimiliki orang lain. Semuanya, uang, rezeki, kelimpahan, peluang besar, ketenangan, jodoh yang tepat, hidup yang mudah, sudah berada di frekuensi yang tersedia untukmu. Dan ketika frekuensi berubah, maka pola hidup berubah.
Cara berpikir berubah, keputusan berubah, energi berubah, dan akhirnya hasil ikut berubah. Itulah logika sekaligus spiritualitas paling mendasar dari kelimpahan. Mungkin di dalam hatimu muncul pertanyaan, bisakah aku benar-benar mengubah hidupku? Bisakah aku menarik uang lebih banyak? Bisakah aku membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup? Jawabannya sederhana, ya bisa, tapi dimulai dari dirimu. Bukan dari dunia luar, bukan dari keberuntungan, bukan dari orang lain, bukan dari pekerjaanmu sekarang. Bukan dari kondisi ekonomi, karena sumber kelimpahan terbesar adalah dirimu sendiri. Dan saat dirimu berubah, uang berubah cara mendatangimu. Aku ingin kamu ingat satu hal. Kamu tidak kekurangan apapun. Yang kamu butuhkan hanyalah menyelaraskan diri dengan apa yang sudah menjadi hakmu. Jika kamu merasa video ini membuka jalan pikiranmu, jangan berhenti di sini. Like video ini sebagai bentuk komitmen pada versi terbaik dirimu. Subscribe channel ini karena perjalananmu menuju kelimpahan tidak berhenti hari ini. Kita lanjutkan bersama, langkah demi langkah, dan bagikan video ini ke teman, pasangan, atau keluarga yang kamu tahu sedang berjuang, karena mungkin saja ini adalah pesan yang mereka butuhkan. Dan terakhir, mari sejenak pejamkan mata sebentar, ambil napas panjang, letakkan tangan di dada, dan ucapkan pelan dalam hati, aku siap menjadi magnet kelimpahan, aku siap menerima rezeki yang lebih besar, aku siap menciptakan hidup yang aku impikan. Biarkan kata-kata itu hidup di dalam dirimu, dan lihat bagaimana semesta menjawabnya.